Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli dan Soliha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sudah pada mandi, sarapan, sholat duha, dan murojaah? Kalau sudah, ayo persiapkan alat tulisnya dan kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik IPA, tema 5C, makanan sehat, subtema 1, 2, dan 3 yang termasuk dalam KD 3.3 dengan materi pokok yang pertama, sistem pencernaan pada hewan ruminansia, 2, sistem pencernaan pada manusia, 3, macam-macam gangguan pada organ pencernaan, 4, penyebab gangguan pada organ pencernaan. Diharapkan setelah menyimak materi pembelajaran hari ini, Ananda mampu menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Sebelumnya, apakah Ananda tahu apa itu hewan ruminansia? Ya, benar. Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan atau hewan herbivora yang mencerna makanan dalam 2 kali tahapan atau 2 kali mengunyah, serta memiliki lambung dengan banyak ruangan. Nah, hewan ruminansia ini juga dikenal sebagai hewan memamah biak. Apa saja ya contohnya? Perhatikan gambar. Ada sapi, kerbau, kambing, jerapah, bison, rusa, kijang, dan banteng. Itulah hewan-hewan yang termasuk hewan ruminansia atau hewan memamah biak. Oke, kita bisa menyaksikan pada gambar organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia. Yang pertama ada mulut, kemudian kerongkongan atau yang disebut dengan esofagus, lalu lambung bagian rumen atau disebut dengan perut besar, lambung bagian retikulum atau disebut dengan perut jala, bagian lambung omasum atau disebut dengan perut buku, dan bagian lambung abomasum atau disebut dengan perut masam. Selanjutnya ada usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya, alur pencernaan pada hewan ruminansia. Sambil memperhatikan gambar, kita akan menjelaskan pencernaan hewan ruminansia. Nah, yang pertama, rumput dikunyah di mulut. Kemudian rumput tersebut akan masuk ke dalam tubuh melewati kerongkongan. Selanjutnya, rumput tersebut akan menuju ke rumen untuk disimpan sementara dan dicerna dengan enzim selulosa yang dihasilkan oleh bakteri pada bagian lambung tersebut. Selanjutnya, makanan tersebut akan masuk ke retikulum. Nah, pada bagian retikulum ini, makanan berupa rumput tersebut mengalami fermentasi dan dijadikan gumpalan kasar atau yang disebut bolus. Kemudian, bolus atau gumpalan kasar tersebut akan dimuntahkan kembali ke mulut untuk dikunyah kedua kalinya. Setelah makanan atau rumput dikunyah kedua kalinya, maka makanan tersebut akan kembali lagi ke dalam tubuh hewan tersebut.
melewati kerongkongan dan masuk ke omasum untuk lebih dihaluskan lagi oleh bagian lambung omasum. Setelah dari omasum, makanan akan masuk ke abomasum untuk dicerna secara kimiawi dengan enzim pepsin. Nah, bagian abomasum inilah yang disebut lambung sebenarnya pada hewan ruminansia. Selanjutnya, makanan tersebut akan menuju ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya. Oleh hewan tersebut, sari-sari makanan akan diolah menjadi tenaga. Yang terakhir, pembusukan sisa makanan di usus besar dan sisa makanan keluar melalui anus. Bagaimana sudah? Selanjutnya, organ pencernaan pada manusia. Organ pencernaan di dalam tubuh kita yang pertama ada mulut, kemudian kerongkongan atau yang disebut dengan esofagus, selanjutnya ada lambung, kemudian usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, selanjutnya proses apa saja ya yang terjadi dalam tiap organ pencernaan kita? Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah organ mulut. Di dalam mulut kita ada gigi, lidah, dan air ludah. Nah, gigi pada manusia ada 4 jenis. Yang pertama adalah gigi seri. Gigi seri jumlahnya ada 8 buah. Pada gambar ditunjukkan dengan gigi yang berwarna kuning. Gigi seri berguna untuk memotong makanan. 2. Gigi taring. Gigi taring jumlahnya 4 buah. Pada gambar ditunjukkan dengan warna hijau muda. Gigi taring berguna untuk merobek makanan. Selanjutnya, jenis yang ketiga, gigi geraham depan. Gigi geraham depan berjumlah 8 buah. Pada gambar ditunjukkan dengan warna biru muda. Gigi geraham depan berguna untuk menggilas dan mengunyah makanan. Dan jenis yang keempat adalah gigi geraham belakang. Jumlahnya ada 12 buah. Pada gambar ditunjukkan dengan warna ungu muda. Gigi geraham belakang berfungsi untuk melumat dan menghancurkan makanan. Nah, gigi pada mulut kita melaksanakan proses pencernaan secara mekanis di dalam rongga mulut. Selain ada gigi, di mulut juga ada lidah. Nah, lidah pada manusia berfungsi untuk mengatur letak makanan dalam mulut, membolak-balikan makanan, dan membantu menelan. Secara keseluruhan, lidah berfungsi membantu proses pencernaan di dalam mulut. Di mulut kita juga terdapat air ludah atau yang disebut juga dengan air liur. Air ludah dihasilkan oleh kelenjar ludah atau yang disebut juga dengan kelenjar saliva. Kelenjar ludah atau kelenjar saliva terdapat di mulut dan ada 3 jenis. Yang pertama, kelenjar parotis yang terletak di bawah telinga bagian depan. Kelenjar submandibula yang terdapat di bawah tulang rahang dan kelenjar sublingua yang berada di setiap sisi lidah. Air ludah mengandung enzim petialin yang digunakan untuk proses pencernaan secara kimiawi atau enzimatis di mulut kita. Di mulut, enzim petialin berfungsi untuk mencerna makanan yang mengandung karbohidrat. Sebagai contoh, jika kita mengunyah nasi, lama-kelamaan nasi tersebut terasa manis di dalam mulut kita. Artinya, terjadi pencernaan secara enzimatis dengan bantuan enzim petialin. Yang kedua, organ kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Pada kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak meremas dan mendorong makanan menuju lambung. Yang ketiga, organ lambung. Lambung berfungsi untuk yang pertama, proses pencernaan secara mekanis dengan otot lambung sehingga makanan menjadi bubur. Yang kedua, untuk proses pencernaan kimiawi dengan enzim. Di lambung juga terjadi proses pencernaan secara kimiawi atau enzimatis. Nah, enzim yang bekerja di lambung ada 3 macam. Yang pertama adalah enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton.
Yang kedua, enzim renin yang berfungsi untuk menggumpalkan protein susu. Dan yang ketiga, asam klorida yang berfungsi mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama dengan makanan. Yang keempat, organ usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, duodenum atau yang disebut dengan usus 12 jari. Yang kedua, jejunum atau yang disebut juga dengan usus kosong. Dan yang ketiga, ileum atau yang disebut juga dengan usus penyerapan. Usus halus berfungsi untuk proses pencernaan secara kimiawi dengan enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan dinding usus 12 jari atau duodenum. Selain itu, usus halus berfungsi untuk penyerapan sari-sari makanan. Ini utamanya dilakukan oleh ileum atau usus penyerapan. Seperti dijelaskan sebelumnya, di usus halus terjadi proses pencernaan secara kimiawi atau secara enzimatis. Nah, proses pencernaan secara kimiawi atau enzimatis ini melibatkan 3 jenis enzim. Enzim yang berperan di duodenum atau usus 12 jari yaitu yang pertama, enzim lipase. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua, enzim amilase. Enzim amilase berfungsi untuk mencerna karbohidrat menjadi glukosa atau gula. Yang ketiga, enzim tripsin. Enzim tripsin berfungsi untuk mencerna protein menjadi asam amino. Yang kelima, organ usus besar atau kolon. Fungsi usus besar yang pertama untuk proses pembusukan sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Dan yang kedua untuk mengatur kadar air atau menyerap kadar air yang berlebih dari sisa makanan. Dan yang terakhir organ rektum dan anus. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar. Fungsinya untuk tempat menyimpan sementara feses sebelum dikeluarkan. Kemudian anus. Anus merupakan lubang pembuangan yang berfungsi membuang feses atau kotoran sisa pencernaan. Sampai sini sudah paham kan, Nak? Selanjutnya macam gangguan pencernaan. Berikut penjelasannya. Gangguan pencernaan yang pertama, diare. Diare adalah buang air besar yang terlalu sering dan encer. Gejalanya buang air besar yang encer, nyeri perut, kram perut, dan demam. Diare disebabkan oleh yang pertama, infeksi virus yaitu rotavirus. Yang kedua, infeksi bakteri dan kuman yang masuk bersama makanan. Yang ketiga, alergi makanan tertentu pada sebagian orang yang intoleransi terhadap makanan. Cara pencegahan penyakit diare. Yang pertama, minum air putih yang matang. Yang kedua, menjaga kebersihan makanan. Dan yang ketiga, mencuci tangan sebelum makan. Gangguan pencernaan yang kedua, MAH. MAH adalah penyakit nyeri dan panas pada lambung dan usus 12 jari. Gejala penyakit MAH yang pertama, perut terasa perih dan terbakar. Yang kedua, mual setelah makan. Dan yang ketiga, perut kembung. Penyebab penyakit MAH yang pertama, pola makan yang tidak teratur. Yang kedua, terlalu banyak mengonsumsi makanan yang asam dan pedas. Cara mencegah penyakit MAH yang pertama dengan cara menjaga pola makan. Pola makan yang teratur dapat mengurangi resiko terkena gangguan pencernaan MAH. Yang kedua, menghindari makanan tertentu seperti terlalu asam dan pedas. Yang ketiga, dengan cara makan secara perlahan dan tidak berlebihan. Gangguan pencernaan yang ketiga, tifus atau disebut pula dengan demam tifoid. Tifus adalah peradangan pada usus. Gejalanya yaitu demam, tubuh menggigil, perut mual dan muntah, serta nyeri kepala. Penyebab penyakit tifus yang utama
adalah makanan dan minuman yang dikonsumsi telah terinfeksi bakteri Salmonella typhosa. Berikut ini cara pencegahan penyakit tifus. Yang pertama, dengan pemberian vaksin tifoid. Yang kedua, dengan mengonsumsi makanan higienis dan matang. Dan yang ketiga, cuci tangan sebelum makan. Gangguan pencernaan yang keempat, appendicitis atau yang disebut dengan radang usus buntu. Appendicitis adalah infeksi pada umbai cacing. Gejalanya yaitu yang pertama perut bawah, bagian kanan terasa nyeri, yang kedua tubuh demam dan menggigil, yang ketiga mual, muntah, dan kadang disertai diare. Penyebab penyakit appendicitis yaitu penumpukan kotoran pada usus buntu sehingga umbai cacing mengalami infeksi. Cara mencegah penyakit appendicitis yang pertama, mengonsumsi makanan yang berserat tinggi seperti sayur dan buah. Yang kedua, cukup mengonsumsi air putih. Yang ketiga, cukup mengonsumsi makanan probiotik. Makanan probiotik merupakan makanan yang mengandung bakteri baik bagi pencernaan di usus kita. Contohnya yogurt, kefir, dan tempe. Gangguan pencernaan yang kelima, disentri. Disentri adalah radang usus dengan tinja berlendir dan bercampur darah. Gejala penyakit disentri yang pertama, buang air besar dengan tinja berdarah. Yang kedua, diare encer dengan volume sedikit. Yang ketiga, nyeri saat buang air besar. Penyebab umum penyakit disentri adalah infeksi bakteri Shigella atau Amoeba entamoeba histolytica. Berikut ini pencegahan dan pengobatan penyakit disentri. Pencegahan dengan cara menjaga kebersihan makanan dan tempat tinggal. Sedangkan pengobatan dengan obat antibiotik dan penggantian cairan garam, sehingga elektrolit dalam tubuh tetap terjaga. Gangguan pencernaan yang keenam, kolera, atau yang disebut juga dengan penyakit taun. Kolera merupakan infeksi saluran cerna akibat infeksi bakteri Vibrio cholerae. Gejala penyakit kolera yang pertama, diare berat dan dehidrasi, yang kedua kram perut, yang ketiga mual dan muntah. Cara mencegah penyakit kolera yang pertama, menjaga kebersihan makanan dan peralatan makan. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang telah dimasak sehingga terhindar dari kuman dan bakteri. Yang ketiga, cuci tangan sebelum makan. Gangguan pencernaan yang ketujuh, gastritis. Gastritis merupakan peradangan pada dinding lambung. Gejala penyakit gastritis yaitu rasa nyeri dan rasa panas di lambung, disertai hilangnya nafsu makan. Jika peradangan menyebabkan luka pada lambung, maka dapat memicu penyakit yang lebih berbahaya, yaitu tukak lambung. Penyebab penyakit gastritis yang pertama, infeksi bakteri Helicobacter pylori. Yang kedua, terlalu sering mengonsumsi obat pereda nyeri seperti ibuprofen dan aspirin. Yang ketiga, dapat pula disebabkan karena stres. Dan yang keempat, mengonsumsi minuman beralkohol. Berikut ini cara pencegahan dan pengobatan penyakit gastritis. Pencegahan dapat dilakukan dengan menghindari pikiran stres dan minuman beralkohol, serta menggunakan obat-obatan sesuai resep dokter sehingga tidak memicu peradangan lambung. Sedangkan pengobatan dapat dilakukan dengan pemberian obat antasida, antibiotik, dan penghambat histamin 2. Gangguan pencernaan ke-8, konstipasi, atau yang lebih dikenal dengan istilah sembelit. Konstipasi merupakan susah buang air besar. Penyebab penyakit konstipasi yang pertama, kurangnya kebutuhan air minum sehingga kotoran atau sisa makanan kurang lancar keluar dari tubuh kita. Yang kedua, kurangnya mengonsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah. Makanan yang tidak berserat
mudah dicerna namun hasil pencernaannya sangat liat dan padat sehingga mengakibatkan sembelit. Cara pencegahan penyakit konstipasi: yang pertama, cukup mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Yang kedua, menjaga kebutuhan air minum sekitar 2 liter per hari. Yang ketiga, menghindari kebiasaan menunda buang air besar. Selanjutnya, gangguan pada pencernaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, pola makan tidak teratur. Yang kedua, kurang mengonsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang tidak higienis. Yang keempat, kebiasaan menunda buang air besar. Yang kelima, kurang mengonsumsi kebutuhan air minum. Nah, sampai di sini, apakah Ananda sudah paham? Selanjutnya, cara merawat kesehatan organ pencernaan. Yang pertama, makan dengan pola teratur. Yang kedua, mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, mencuci sayuran sebelum dimasak. Yang keempat, mengonsumsi makanan berserat dengan cukup. Yang kelima, menjaga kebersihan makanan dan peralatan makan. Dan yang terakhir, makan makanan bergizi seimbang. Baiklah, semoga Ananda sudah paham semua ya, Nak. Berdasarkan materi hari ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, organ pencernaan pada hewan ruminansia antara lain rongga mulut, kerongkongan, lambung yang terdiri dari 4 bagian, usus halus, usus besar, dan anus. Yang kedua, organ pencernaan pada manusia antara lain rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang ketiga, macam-macam gangguan pada organ pencernaan antara lain diare, mah, tifus, apendisitis, disentri, kolera, gastritis, dan konstipasi. Yang keempat, penyebab gangguan pada organ pencernaan yaitu membeli makanan di lingkungan yang kotor, pola makan yang tidak teratur dan menunda waktu makan, kurangnya mengonsumsi makanan yang berserat seperti buah dan sayur, dan kurang mengonsumsi kebutuhan air minum. Yang kelima, cara merawat organ pencernaan yaitu makan dengan pola yang teratur, mencuci tangan sebelum makan, mengonsumsi makanan berserat, dan menjaga kebersihan makanan serta peralatan makan. Selanjutnya, untuk tugas Ananda di rumah, melengkapi tabel yang ada di halaman 42, nomor 2, dikerjakan di buku cetak dan dikumpulkan paling lambat jam 5 sore. Selamat mengerjakan Soli dan Soliha. Alhamdulillahirobbil alamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bu Guru mengingatkan untuk menjaga sholat 5 waktu, mengaji, murojaah, dan membantu kedua orang tua di rumah. Ibu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.